Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa dan adik-adik calon mahasiswa Politeknik Negeri Padang. Nah, hari ini di podcast kita kedatangan seorang bapak dosen dari jurusan sipil, Bapak Wadir 1 kita, yaitu Bapak Revalin Herdianto PhD. Pagi, Pak. Selamat pagi, Bu Mutia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bajunya Pak Revalin putih-putih nih. Kayaknya cerah-cerah sesuai dengan judul kita pagi ini ya, Pak. Masa depan pasti. Masa depan pasti. Insya Allah. Oke. Nah, gini, Pak. Seorang Bapak Revalin dapat gelar doktoral di sipil, jurusan sipil. Sipil susah nggak, Pak, belajarnya? Kalau kita anggap sesuatu susah, ya susah, Bu Mutia. Oh, gitu ya? Semua kan pasti ada tantangan ya. Ya. Tapi kalau kita anggap itu bisa kita jalani dengan optimis, insya Allah juga selesai gitu. Iya. Dengan hasil yang baik. Nah, kalau adik-adik di rumah nih, siswa SMA dan SMK kan belum tahu tuh jurusan sipil. Yeah. Yang dibayangkan adik-adik adalah ada rancang bangun, kemudian hal-hal yang sulit deh sipil. Nah, kalau Pak Revalin bisa ngasih sedikit insight gimana sih jurusan sipil itu? Kalau dulu kita melihat seorang pekerja di lapangan, pakai topi proyek, helm proyek, buka gulungan gambar kertas, taruh di atas mobil atau di meja, lalu nunjuk-nunjuk di lapangan. Nah, itulah insinyur katanya. Jadi, bayangan seorang insinyur itu yang melekat di pikiran saya ketika masuk menjadi seorang mahasiswa di jurusan teknik sipil. Nah, jadi memang konsep ini bagi anak-anak yang sudah berumur mungkin 30-40 tahun ke atas, ini masih melekat. Namun bagi anak-anak generasi milenial, barangkali itu sudah tidak ada lagi image seperti itu ya. Nah, maka kita perlu menjelaskan apa itu bidang teknik sipil. Ya, teknik sipil ya berhubungan dengan dunia konstruksi. Ya, konstruksi gedung, jalan, jembatan, bendungan, waduk, dan segala macam yang berhubungan dengan bangunan yang berada di atas tanah pada dasarnya, seperti itu. Ya. Oke, jadi jangan takut gitu ya, Pak. Jurusan sipil itu tidak mengerikan ya, Pak? Tidak mengerikan. Tapi kalau kita punya passion di sana, kita suka di dunia lapangan, konstruksi, ya gemar belajar matematika, fisika, maka inilah pilihan yang tepat untuk Anda. Oke. Ya. Coba kasih bayangan dikit, Pak. Kalau misalnya kita nih masuk adik-adik jurusan sipil, nanti ke depannya itu prospek ke depannya bisa jadi apa sih, Pak? Bisa jadi semuanya. Semuanya jadi apa, Pak? Presiden Republik Indonesia pertama, Mendiang Insinyur Soekarno itu adalah seorang sarjana sipil. Iya. Kemudian menteri-menteri kita banyak juga yang dari sipil ya. Kemudian kalau dari segi profesi, mereka umumnya bekerja di bidang konstruksi sebagai seorang kontraktor, yaitu membangun ya, mengerjakan konstruksi. Kemudian konsultan, apakah itu konsultan perencana atau konsultan pengawas. Kemudian yang terkait dengan KPU-an adalah dari segi owner dan regulator ya, yang bersifat memiliki proyek, mengatur proyek, kemudian memiliki proyek itu sendiri ya, mengawasi juga seperti itu. Nah, inilah 3 bidang yang paling umum yang digeluti oleh seorang sarjana sipil. Namun mereka sebetulnya dunia sipil itu sangat luas, Bu Mutia. Cakupannya sangat luas. Jadi konstruksi yang ada di muka bumi dari berbagai bentuk, berbagai ukuran. Nah, kemudian juga bangunan lepas pantai. Nah, itu merupakan bagian dari dunia teknik sipil ya. Kita bikin dermaga, lapangan udara, pesawat gitu ya, lapangan terbang. Nah, itu juga pekerjaan dunia sipil. Artinya banyak lapangan kerja yang bisa nanti dimasuki oleh tamatan jurusan teknik sipil ya, Pak? Sangat banyak, ya. Sangat banyak. Dan itu menjanjikan ya, Pak? Ya, menjanjikan. Menjanjikan sesuatu. Masa depan yang pasti tentunya. Masa depan yang pasti tadi. Sesuai dengan judul kita tadi ya, Pak? Ya, betul. Nah itu tadi adik-adik, Bapak Revalin, Bapak Wadir 1 kita, dan juga adalah dosen teknik sipil. Nah, tentunya di Politeknik Negeri Padang tidak hanya ada jurusan sipil. Nah, jurusan apa lagi yang kita punya di di Politeknik, Pak? Kita punya 7 jurusan. Jadi di bidang rekayasa, di kelompok rekayasa kita punya selain jurusan teknik sipil, ada jurusan teknik mesin, jurusan teknik elektro, dan jurusan teknologi informasi.
Kemudian di bidang ketataniagaan kita punya jurusan akuntansi, jurusan administrasi niaga, dan jurusan bahasa Inggris. Total kita punya sekarang 14 program studi di Diploma 3 dan 10 program studi Diploma 4 atau sarjana terapan, dan 1 program studi Magister terapan di Sistem Informasi Akuntansi. Akuntansi. Ya. Nah, itu dia ada D3-nya, ada D4-nya. Ada D3 bidang rekayasa dan ada D3 bidang tata niaga. Kemudian yang D4-nya, D4 bidang rekayasa, juga ada D4 bidang tata niaga. Jadi banyak ya, Pak, jurusan yang ada di Politeknik dan program studinya. Jadi adik-adik nanti bisa pilih kira-kira cocoknya yang mana nih program studinya, sesuai dengan bakatnya dan kemampuannya ya Pak. Oke, nah kemudian adik-adik kita tanya nih sama Pak Revalin, kalau udah dapat saya maunya program studi ini, nah, karena saya sukanya bidang ini. Nah kemudian cara masuknya gimana Pak? Cara masuknya, jalurnya gimana itu, cara masuknya ke Politeknik? Ya, Bu Mutia, kita secara garis besar, kita punya 3 jalur penerimaan untuk program reguler. Pertama, itu yang tergabung di dalam konsorsium Politeknik Negeri seluruh Indonesia, yaitu yang disebut dengan jalur SNMPN dan SBMPN. SNMPN itu, kalau dulu di sekolah kita mengenal dengan jalur undangan atau jalur prestasi akademik. Singkatan dari Seleksi Nasional masuk Politeknik Negeri. Nah, itu diproses di sekolah, lalu siswa mendaftar tentunya yang memenuhi persyaratan ya. Kemudian yang SBMPN, Seleksi Bersama Masuk Politeknik Negeri. Yang ini ya Pak, Seleksi Bersama Masuk Politeknik Negeri untuk program Diploma 3. Diploma 3. Jadi SNMPN dan SBMPN itu hanya bisa untuk Diploma 3. Untuk D3 saja, D3 Pak? saja, dan itu bergabung dengan seluruh politeknik negeri se-Indonesia. Oh, serentak berarti ya Pak? Serentak, dan satu sistem se-Indonesia. Oke, waktu pendaftarannya? Nah, ini kalau yang SNMPN itu 11 Januari sampai 19 Maret 2021. Kalau SBMPN 12 Mei sampai 11 Juni 2021. Oke, itu untuk jalur masuk D3 ya Pak? Ya. Nah, berikutnya apa lagi Pak? Jalur yang bisa ditempuh oleh adik-adik ya? Ya, yang untuk sarjana terapan atau D4, kita punya 2 jalur masuk, yaitu SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, dan SBMPTN ya, Seleksi Nasional Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Nah, ini bergabung dengan seluruh perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia, yaitu universitas, institut, kemudian beberapa universitas Islam negeri, dan seluruh politeknik yang memiliki program sarjana terapan bergabung, yang dikelola oleh LTMPT atau Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi. Nah, itu juga dengan satu sistem dan jadwalnya serentak seluruh Indonesia. Kapan itu Pak? Nah, itu kalau SNMPTN itu sudah dimulai di 15 sampai 24 Februari. Nah, itu juga melalui sekolah. Kalau SBMPTN 15 Maret sampai 1 April 2021. Nah, ada lagi cara lain nggak Pak mau masuk ke Politeknik ini Pak? Ada cara lain lagi? Itu kan bersama-sama serentak. Kemudian apa lagi Pak? Kemudian bagi yang belum lulus di SNMPN, SNMPTN, kemudian SBMPN dan SBMPTN, kita mengadakan jalur masuk jalur mandiri, itu yang dikelola oleh Politeknik Negeri Padang sendiri. Kemudian kalau 2 tahun terakhir, kita bersama-sama dengan LL Dikti di wilayah 10 yang meliputi wilayah Sumbar, Riau, Jambi, dan Kepri, kita bergabung dengan 14 perguruan tinggi swasta. Nah, ini kita yang membuat sistem, pendaftaran kita yang mengelola. Namun untuk ujian yang bertempat di Padang, di kampus Politeknik, si calon siswa boleh memilih perguruan tinggi swasta yang bergabung di dalam konsorsium tadi. Nah, misalnya adik-adik yang ingin kuliah di Pekanbaru tetapi berdomisili di Padang, tidak harus ke Pekanbaru ikut-ikutnya. Nah, bisa ujian di Padang. Tapi pilih program studi di PTS yang ada di Pekanbaru. Kemarin itu seperti yang ikut itu PCR ya, Politeknik Kaltech Riau. Kemudian beberapa perguruan tinggi selain di Riau, Sumatera Barat, Jambi, dan di Kepulauan Riau. Cakupannya Sumatera ya Pak? Sumatera itu bagian tengah. Ada 4 provinsi, Bu Mutia. Jadi yang berada di bawah koordinasi Lembaga Layanan Dikti ya, wilayah 10. Kemudian kita juga punya kerjasama dengan PT Trakindo untuk program studi teknik alat berat.
dan kerjasama dengan MSU atau Management Science University Malaysia untuk program studi manajemen informatika, program D3 leading to master degree. Nah, ini khusus ini. Nah, karena tuh, Pak? Nah, gini. Yang khususnya itu gimana tuh? Si mahasiswa ini kalau lulus di program kerjasama ini, mereka kuliah 3 tahun di Politeknik Negeri Padang. Di tahun keempat dan kelima mereka kuliah di Malaysia. Nah, mereka dapat 3 ijazah nantinya. Ijazah diploma 3 dan diploma 400 terapan dikeluarkan oleh Politeknik Negeri Padang. Kemudian magisternya atau Master of Science dikeluarkan oleh MSU. Iya, jadi kuliahnya 5 tahun langsung master. Langsung master ya, Pak ya? Nggak perlu banyak, selesai D3, lanjut D4, kemudian masuk lagi S2, nggak gitu ya, Pak? Nggak begitu. Sekali masuk daftar, ini programnya jalan terus. Dan itu ada beberapa politeknik di Indonesia yang juga ikut program yang sama dengan MSU, seperti di Politeknik Negeri Jakarta, ada beberapa itu, Semarang juga ikut. Kapan itu, Pak? Bisa adik-adik kira-kira masuk pendaftarannya itu, Pak? Nah, kalau untuk yang MSU, kita bisa mendaftar mulai dari 19 Mei sampai 15 Juli, Bu Mutia. Seleksinya nanti selain seleksi tertulis yang berbasis komputer, juga yang lulus nanti akan diadakan seleksi wawancara. Itu di mana dilakukannya itu, Pak? Di kampus PNP, insya Allah. Di kampus PNP. Iya. Jadi adik-adik, dari sekian banyak jalur tadi yang sudah diterangkan oleh Bapak Wadir satu kita, dirangkum di sini ya. Ada beberapa dan ada tanggal waktu pendaftarannya. Nah, kemudian yang paling menarik tadi juga ada kelas kerjasama. Mungkin kita bahas sedikit yang kelas kerjasama ini tadi, Pak. Tadi katanya ada yang kelas kerjasama dengan PT Trakindo Utama, Pak. Iya, betul. Kira-kira nih, bedanya yang kelas kerjasama ini dengan kelas yang reguler itu bedanya apa, Pak? Nah, kalau kerjasama dengan PT Trakindo, program studi alat berat jenjang diploma 3, kita menyelenggarakan program itu mulai dari kurikulum, pelatihan atau internship, kemudian pengajar itu juga datang dari PT Trakindo, Bu Mutia. Nah, mereka magangnya itu 6 bulan di cabang-cabang Trakindo di Sumatera umumnya. Jadi yang sudah itu, kita mulai program dari 2010, itu magangnya di Trakindo Pekanbaru, Trakindo Medan, Padang sendiri, kemudian juga bisa di Palembang ya. Sehingga betul-betul kompetensi yang dihasilkan oleh program studi ini itu sudah memenuhi standar PT Trakindo. Ya, Trakindo ini kan memiliki produk Caterpillar ya, yang itu di produk Amerika. Jadi dari seluruh bidang kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang lulusan itu betul-betul memenuhi standar yang dikeluarkan oleh PT Trakindo, yaitu Caterpillar-nya Amerika. Nah, dengan demikian seleksi pun dibantu oleh PT Trakindo. Jadi setelah mereka lulus portofolio, kemudian ujian tertulis, masih ada tes wawancara dan tes keterampilan. Tes wawancara ini untuk secara psikotes menanyakan kesiapan, kepemimpinan, kemampuan kerjasama, motivasi. Nah, itu yang penting karena seorang calon yang bagus secara akademik, kalau dia tidak termotivasi, maka hasilnya juga tidak akan maksimal. Nah, ini diselenggarakan oleh Trakindo. Jadi kita datangkan tim dari Trakindo ke kampus. Nah, itu bersama-sama kita lakukan seleksi. Kurikulumnya juga itu sangat banyak dibantu oleh PT Trakindo. Karena untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar Trakindo, itu kurikulum juga harus dipandu dari awal. Pengajar juga sebagian dari PT Trakindo selain dari pengajar yang ada di Politeknik sendiri. Nah, gitu. Nanti secara rekrutmen tenaga kerja, nah insya Allah juga. Pak? Itu pertanyaan adik-adik tuh, apakah nanti dia bisa langsung bekerja di Trakindo setelah masuk kelas kerjasama ini dengan Trakindo itu, Pak? Gimana itu, Pak? Secara otomatis tidak. Secara otomatis tidak? Tidak. Namun ada seleksi lagi oleh PT Trakindo. Namun selama ini sebagian besar memang lulusan itu diterima oleh PT Trakindo, Bu Mutia. Karena mereka juga punya jenjang karir yang jelas, ya mulai dari tahap karyawan awal sampai mereka menjadi kepala cabang, kepala divisi segala macam. Nah, itu jenjang karirnya di Trakindo itu jelas ya, dengan penguasaan kompetensi. Dan kita di dosen-dosen juga melakukan magang setiap periode ke PT Trakindo juga. Nah, sehingga skill dosen kita juga di-upgrade selalu. Udah banyak juga berarti alumni kita yang dulunya lulusan kelas kerjasama ini yang sekarang sudah sukses di PT Trakindo. Ya. Jadi adik-adik, kelas kerjasama seperti yang dijabarkan oleh Bapak tadi bukan otomatis, tapi
bisa dikatakan sebagian besar ya. Memang setelah mengikuti kelas kerjasama ini bisa direkrut oleh PT Trakindo. Ya. Nah, kemudian Pak, yang tadi yang juga menarik, yang mungkin lagi adik-adik pengen tahu nih, kelas kerjasama dengan yang MSU tadi Pak. Ya. Kalau tadi di kelas kerjasama sebagian besar akan direkrut oleh PT Trakindo. Nah, gimana dengan MSU ini prospek ke depannya Pak? Lulusannya, prospek lulusannya nanti gimana itu Pak? Nah, di era revolusi industri 4.0, kebutuhan akan tenaga ahli di bidang teknologi informasi itu sangat tinggi, Bu Mutia. Nah, kebutuhan ini kan dari berbagai tingkatan. Ya, bisa dari tingkat diploma 3, tingkat sarjana terapan atau diploma 4, sampai ke tingkat magister. Nah, kalau untuk D3, itu biasanya adalah sebagai operator ya, kemudian asisten developer biasanya. Kalau sarjana terapan, itu bisa jadi seorang developer gitu ya. Kemudian kalau untuk yang tahap yang lebih, saya tidak bilang lebih tinggi, tetapi kebutuhan spesifiknya lebih ke scientific. Nah, mereka itu cocok untuk masuk ke sarjana magister. Nah, mereka untuk menjadi magister ini kan melalui jenjang yang tadi, sehingga mereka memenuhi kompetensi di bidang vokasi, kemudian di bidang sainsnya juga kuat, sehingga bisa menjadi seorang sistem analis, seorang leader gitu ya. Dan karena mereka sudah paham mulai dari tahap D3, D4 itu ya, mereka sudah mengerti di bidang vokasi artinya terapan. Sehingga untuk melangkah ke tahap yang berikutnya, bagi seorang yang berkiprah di bidang teknologi informasi, itu akan lebih mudah atau lebih match dengan kebutuhan industri. Karena kita merancang program diploma 3 dan sarjana terapan ini kan untuk memenuhi kebutuhan industri. Nah, begitu mereka menguasai bidang ini di perkuliahan di diploma 3, diploma 4 atau sarjana terapan, mereka lanjut ke program magister, itu kita harapkan mereka lebih kompeten gitu ya. Jadi aspek vokasinya dapat, aspek sainsnya juga dapat. Nah, itu dia. Ya, seperti yang udah pernah dibahas Pak, minggu lalu kan kita minggu lalu kita kedatangan Bapak Direktur yang menjelaskan bedanya kuliah di Politeknik dengan kuliah yang di universitas. Vokasi ini bedanya dengan universitas akademik itu apa, dengan akademik itu apa. Menjelaskan bahwa memang jika ingin menjadi pekerja yang handal di bidangnya, masuklah ke Politeknik. Nah, kalau ingin jadi ilmuwan, masuklah ke universitas. Nah, tadi udah dijabarkan juga, Bapak jabarkan panjang lebar tadi tentang magister terapan tadi. Nah, kalau ada adik-adik di sana yang sudah tamat D3, Pak, sudah tamat D3, mau masuk ke sarjana terapannya, bisa ikut yang di Politeknik, Pak? Kan di Politeknik ada D4, nih banyak nih. Ada. Nah, gimana caranya, Pak? Nah, tapi untuk saat ini, yang baru kita mulai dari tahun lalu, itu kita punya jenjang ahli kredit namanya, ahli kredit. Jadi dari diploma 3 ada pengakuan kesetaraan dengan kompetensinya juga. Itu bisa kita lakukan seleksi, lalu diterima di diploma 4 kita atau sarjana terapan. Hanya untuk tahun kemarin kita baru sanggup melakukan untuk 5 program studi, Bu Mutia. Apa itu Pak program studinya? Di bidang teknik elektro, itu ada teknik listrik, atau nama prodinya adalah TRIL ya, teknologi rekayasa instalasi listrik. Jadi itu lulusan diploma 3 boleh nyambung sana selama 3 semester. Di elektronika ada, kita diploma 4 nama prodinya elektronika industri. Kemudian untuk bidang telekomunikasi kita juga punya sarjana terapan di teknik telekomunikasi. Kemudian di bidang teknologi informasi kita punya TRPL namanya, teknologi rekayasa perangkat lunak. Nah, kemudian satu lagi di program studi ini akuntansi. Akuntansi. Nah, jadi 4 di bidang rekayasa, 1 di bidang tata niaga. Jadi adik-adik, begitu banyak program studi yang disediakan oleh Politeknik. Adik-adik bisa pilih sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Bisa program D3, bisa program D4, ataupun ahli kredit ya, Pak, sampai ke magister sampai terapan. Ke magister terapan. Nah, nanti adik-adik bisa lihat-lihat lagi informasinya. Nah, di website kita ya, Pak. Oke, di website kita Politeknik Negeri Padang, pnp.ac.id. Nah, seperti ini adik-adik bisa klik saja di sini kalau mau
lihat informasi lebih lanjut. Nah, sini semua ada informasinya. Ini yang pertama bisa kita lihat seleksi nasional masuk Politeknik Negeri se-Indonesia tahun 2021, ada timeline pendaftarannya. Nah, jangan sampai ketinggalan nanti ya adik-adik. Kemudian nah ini dia tadi yang kita bahas ya Pak, alih kredit tadi. Alih kredit. Iya, apa saja sih program studinya? Nah, sini semua informasinya lengkap. Adik-adik bisa lihat juga di pnp.ac.id. Nah, kemudian bagaimana cara mendaftar untuk SNMPN 2021? Nah, ini dia adik-adik bisa lihat melalui website ini dan melakukan pendaftaran di sini ya Pak. Ya. Oke, nah kemudian untuk SBMPTN dan lain-lainnya tadi perlu LTMPT ya Pak? LTMPT. Nah, bisa itu di ada sini. Panduannya. Ada panduannya di sini, adik-adik bisa lihat. Oke, nah kira-kira ini informasinya sudah lengkap, adik-adik bisa lihat di website ini untuk lebih lanjutnya, ya. Tapi pertanyaan kita belum selesai ini Pak. Nah. Kemudian untuk mengenal lebih dekat lagi Politeknik, adik-adik yang suka nonton YouTube, khususnya yang adik-adik yang sekarang lagi nonton kita nih di podcast, adik-adik bisa lihat di YouTube-nya jurusan Bahasa Inggris. Nah, apa itu dia? Nah, ini dia. Nah, adik-adik bisa lihat di YouTube tentang jurusan Bahasa Inggris dan jurusan lainnya. Nah, khususnya yang lagi dibuka ini adalah YouTube jurusan Bahasa Inggris. Nah, kemudian yang lebih luas lagi yang punyanya Politeknik. Nah, di sini ada. Oke, PNP Broadcasting Channel. Adik-adik bisa lihat di sini. Ini kemarin acara waktu launching ya, Pak ya. Launching seleksi penerimaan mahasiswa baru. Kalau masih ada yang ragu juga, bisa diulang-ulang nontonin YouTube-nya ya, Pak. Informasi sudah tersedia di sini. Adik-adik bisa klik di PNP Broadcasting Channel ini. Banyak di sini launching program sarjana, ada di sini semua, sarjana terapan, kemudian profil singkat, masing-masing program studi juga ada di sini. Adik-adik kalau hari ini nggak sempat nonton, bisa diulang lagi besok, bisa diulang lagi besok ya Pak ya. Jadi sebenarnya informasinya sudah tersedia. Ya. Oke. Pak, satu kata bagi adik-adik di rumah. Sampaikan satu kata, satu pesan bagi adik-adik di rumah yang ingin masuk ke Politeknik Negeri Padang. Silahkan Pak. Nah, makasih Bu Mutia. Ini karena judulnya masa depan pasti. Ya. Kita tidak mendahului kehendak Allah. Ya. Tetapi ini kan dalam ikhtiar kita. Iya betul. Nah, karena kalau kita ingin cepat bekerja, maka Politeknik lah yang tepat bagi kita. Nah, akhirnya kami mengatakan bahwa ini kan terserah ke pilihan kita sebetulnya. Tapi kami mengajak bahwa Politeknik ini adalah pendidikan vokasi yang memang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik di industri. Kemudian karena karakter yang demikian, maka Politeknik itu banyak dibutuhkan, banyak diminati oleh industri. Dan bahkan kalau kita lihat dari dulu perkembangannya, malah industri yang datang ke kampus untuk melakukan rekrutmen. Nah, itu setiap tahun ada Bu Mutia. Ya, dari berbagai BUMN, perusahaan swasta dalam dan luar negeri. Jadi kalau pernah dengar dulu salah satu servis perminyakan yang besar, Schlumberger, itu datang ke kampus rekrutmen. Jadi, datang sendiri ke kampus ya Pak. Adik-adik nggak perlu kemana-mana. Datang itu perusahaannya ke Politeknik rekrutmen sendiri ya Pak ya. Oke, menarik sekali Pak. Sehingga alumni kita sampai sekarang sudah banyak yang sampai ke Timur Tengah, berkiprah ya di perusahaan perminyakan. Nah, inilah buah dari ketekunan mereka, kemudian kesesuaian dengan kebutuhan industri. Jadi ini kuncinya. Kita memberikan apa yang dibutuhkan. That's it. Oke. Jadi adik-adik Politeknik memberikan apa yang dibutuhkan ya Pak ya. Oke. Nah adik-adik terima kasih telah menyaksikan podcast kita kali ini. Nah silakan bagi adik-adik informasi lebih lanjut tadi sudah diterangkan bisa dilihat di website Politeknik Negeri Padang. Kemudian bisa juga melihat YouTube. Semua ada informasi di sana. Profil masing-masing program studi sudah tersedia. Adik-adik bisa ulang-ulang kembali menonton mengenai profil tersebut. Nah, mudah-mudahan informasi kali ini bisa membantu adik-adik untuk menentukan pilihannya. Nanti program studi apa yang akan dipilih untuk belajar di Politeknik Negeri Padang. Oke, sekian dulu podcast kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.